Pemirsa, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan meskipun pusat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu berada di laut, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Perhatikan lokasi epicenter gempa tersebut dan kedalaman hiposenternya, yaitu pusat gempanya. Gempa bumi yang terjadi tadi pagi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. Jadi dalam lempeng atau kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa mekanisme gempa bumi tersebut ya merupakan patahan naik. Jadi penyebab gempa tersebut terjadinya patahan naik akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng atau kerak bumi di kedalaman sekitar 80 kedalamannya sekitar 84 km. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, apakah gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas sesar atau subduksi di sekitar wilayah Bengkulu? Betul sekali. Jadi akibat adanya aktivitas patahan naik di dalam intraslab, yaitu di dalam lempeng batuan kerak Samudra Hindia. Seperti itu. Jadi pusat gempanya ada di laut pada kedalaman 84 km. Betul, berkaitan pada dengan jarak 47 km ke arah laut ya, ke arah barat daya kota Bengkulu. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, sebelumnya juga dikabarkan bahwa tidak berpotensi terjadi tsunami begitu ya. Apakah klaim tersebut masih berdiri, Bu? Maksudnya kondisi saat ini kami tetap dari hasil pemodelan itu tetap menyatakan tidak berpotensi tsunami. Demikian. Meskipun berada di laut ya, tapi karena kedalamannya juga lebih dari 80 km, sehingga kami pun tidak dari hasil pemodelan sudah menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Baik, Bu Dwi Korita, apakah ada potensi gempa susulan dan seberapa besar potensi resikonya? Hingga saat ini tidak tercatat adanya gempa susulan, sehingga kami mempertimbangkan potensi terjadinya gempa susulan relatif kecil ya, karena ini sudah berapa jam dari tadi jam menjelang pukul 3 ya, sekarang ini sudah pukul 9 ya, sudah sekitar 6 jam lebih tidak ada gempa susulan sesuai dengan hasil monitoring kami. Ibu, tidak hanya di wilayah kota Bengkulu saja ya, tetapi gempa ini juga dirasakan dalam radius yang cukup luas. Apa yang menjadi penyebab daripada ini, Bu? Ya, memang. Jadi memang karena ini posisinya meskipun ini gempa menengah ya, gempa menengah. Jadi biasanya spektrum gelombang ini apabila semakin dalam, sebarannya itu juga semakin meluas gitu. Tapi kalau gempa itu relatif dangkal ya, misalnya kedalaman 10 km atau kurang dari 30 km, itu spektrum gelombang gempanya, perambatannya itu juga sifatnya lebih lokal. Jadi dugaan kami ini ada kaitannya dengan kedalaman gempa bumi, meskipun itu kedalamannya menengah ya, bukan yang dalam ya, sehingga ada pengaruh hal tersebut. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah setempat. Jadi ada lokasi yang jauh dari pusat gempa, namun kondisi tanah pada lokasi tersebut itu tanahnya lunak atau lepas-lepas. Nah, itu bisa mengalami juga amplifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.